Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam ketaatan, kebaikan, di dalam acara yang terlihat sederhana tapi sangat istimewa, karena di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dalam segala urusan kita dunia akhirat berkat perkumpulan kita di pagi yang penuh barakah ini. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Muhammad, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semuanya, yaitu in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semuanya mencintai Allah, fattabi'uni, maka syaratnya adalah mengikutiku. Nah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita ini harus mencintai Allah. Dan Nabi pun telah bersabda di dalam hadisnya, "Ahibbullaha lima yardukum bihi min ni'amihi." Cintailah Allah. Dan Nabi pun memberikan alasan kenapa kita harus mencintainya, lima yardukum bihi min ni'amihi, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Akan tetapi tidak akan mungkin kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang mengajarkannya kepada kita. Karena kita tidak akan mengenal Allah, kemuliaannya, keagungannya, dan segalanya kecuali ada yang mengajarkan kepada kita. Dan yang mengajarkan kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu beliau mengatakan, wa ahibbuni lihubbillah, cintailah aku untuk mencintai Allah. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mencintai Allah karena Allah memberikan kenikmatannya. Tapi kita nggak akan tahu kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kecuali dari apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Muhammad menyatakan, wa ahibbuni, cintailah aku, lihubbillah, untuk mencintai Allah. Karena Nabi Muhammad yang mengenalkan kepada kita siapa yang menciptakan kita. Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepadanya. Sehingga mau tidak mau kita harus mencintai Rasulullah agar dapat mencintai Allah. Tanpa mencintai Rasulullah nggak akan mungkin kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan wala tattabi'us subulah,
fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan lain. Banyak jalan, tapi jangan semua kalian ikuti jalan-jalan itu. Kalian akan tersesat. Yang diperintahkan untuk mengikuti jalannya Rasulullah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini loh jalanku yang lurus, jalanku yang benar, yang sesuai, yang tidak akan menyesatkan, ya, yang akan dengannya kalian mendapatkan keselamatan, keberuntungan dan yang lain sebagainya. Karena itu kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai Allah. Nah, dengan hadis tersebut dikuatkan dengan ayat fattabi'uni, ikutilah aku. Ibarat kita ini adalah seorang makmum. Kalau ingin sholat kita sah, makmum itu harus ikut imam. Imamnya ruku, makmumnya harus ruku. Imamnya sujud, makmumnya harus sujud. Tapi kalau makmum tadi itu tidak mengikuti imam, maka sholatnya tidak akan sah. Atau makmumnya mengikuti imam, tapi dia tidak niat mengikuti imam, artinya tidak niat menjadi makmumnya, maka tidak sah. Apalagi kalau dia tidak mengikutinya, pasti tidak akan sah. Nah, iman kita, keyakinan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mau tidak mau harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan mengikuti Nabi Muhammad, kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lah, mengikuti Nabi Muhammad ini sudah menjadi tanda bukti kita mencintainya. Tanpa mengikutinya kita nggak akan mungkin benar di dalam mencintainya. Walaupun kita berbusa mulut kita dalam mengucapkan saya cinta Rasul, saya cinta Nabi, tapi kalau kita tidak mengikutinya, kita tidak, pengakuan kita tidak sesuai. Kalau ada orang Kalimantan mungkin tidak bujur, karena bujur, tidak benar. Sehingga Imam Al-Junaid, beliau menyampaikan, untuk kita mendapatkan kemuliaan dari Allah tidak ada jalan kecuali Rasulullah. Kullu turuk masjudah illa man iktafa athara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju pintu keridhaannya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah, kemuliaan, kedudukan di sisi Allah, surganya Allah, itu tertutup kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Nah, mengikuti Nabi Muhammad ini untuk saat ini sudah mulai pudar. Walaupun kelompok maulid itu semakin banyak dan semakin menyebar. Kalau dulu mungkin hanya banyaknya itu dari Kalimantan, mungkin dari kota, dari desa, dari dusun kelompok maulid ada. Tapi sekarang sudah menyebar di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi yang mengikuti Nabi, dari banyaknya munculnya kelompok maulid yang mengingatkan kita kepada Rasulullah, yang mengikuti ini semakin sedikit. Dari hal yang kecil, yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meminum, makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sudah jarang orang yang mengikuti Nabi di dalamnya. Yang diajarkan Nabi makan dengan tangan kanan, minum tangan kanan. Tapi orang yang makan minum tangan kanan ini sudah sedikit. Bahkan terkadang di majlis pun yang minum tangan kiri banyak. Di saat majlis, di saat peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ia sedang mengingat yang mengajarkannya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak yang meninggalkan.
Dan itu sudah menjadi real fakta yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya diberikan kemuliaan yang sangat besar karena sedikitnya yang melakukannya. Man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajru syahid. Wa fi riwayah kana lahu ajru mi'a syahid. Siapa yang menghidupkan sunnah, yang menghidupkan ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inda fasadi ummati, ketika umatnya sudah banyak yang meninggalkannya, sudah banyak tidak mengenalnya, yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah, di saat itu mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah, yaitu mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Mati syahid itu butuh berperang melawan orang kafir, dan tujuannya pun Allah, karena Allah, bukan tujuannya ingin mendapatkan kedudukan, ya, tempat, posisi, akan tetapi karena Allah. Akan tetapi sekarang belum ada. Dan perang itu perjuangannya hebat, taruhannya nyawa, ya, harta, dan juga kita siap meninggalkan istri dan anak menjadi janda atau yatim. Kalau kita pulang antara luka atau selamat, itu orang yang mati syahid. Tapi ini nggak perlu perang, kita nggak perlu mengorbankan harta kita, atau tidak perlu mengorbankan istri kita atau anak kita menjadi janda atau yatim. Hanya menghidupkan sunnahnya Rasulullah, mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Lah orang yang mati syahid itu minimalnya semua dosa antara ia dengan Allah diampuni. Yughfaru li syahid kullu dzambin illa ad-dain. Dosanya orang yang mati syahid antara dia dengan Allah, dosa antara dia dengan Allah, bukan dosa di antara manusia. Dosa antara dia dengan Allah diampuni oleh Allah. Semua dosanya, yang besar yang kecil. Lah kalau orang diampuni dosanya, itu peluang masuk surga terbuka lebar. Ibarat jalan tol, nggak perlu lewat jalan yang menggoncang, ya, atau yang lain sebagainya, jalan tol. Kenapa? Sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang mati syahid itu, mereka itu hakikatnya hidup, tapi kita nggak tahu, ya, dan itu difirmankan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Jangan pernah kalian menyangka, mengira bahwa orang yang mati terbunuh di jalan Allah, syahid, itu mereka mati. Justru mereka itu tetap hidup dan terus Allah memberikan kemuliaan, keistimewaan, dan mereka bahagia. Mereka senang. Nah itu betul apa? Betul berperang. Tapi ini nggak betul berperang, kita hanya menghidupkan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak ditinggalkan. Makan, minum, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, ya, atau di dalam sholat misalnya menggunakan siwak. Sudah jarang orang membawa siwak. Tapi kalau siwak yang gudang garam atau Marlboro banyak. Tapi siwak jarang. Penerbang bawa siwak. Padahal ini adalah kesunahan yang sangat istimewa. Kecil, murah, tapi istimewa. Sehingga diceritakan ada dalam suatu peperangan, orang Muslim saat itu mereka diliputi dengan rasa ketakutan. Nggak seperti biasanya, mereka kalau berperang semangat, tapi ini rasa takut meliputi hampir semuanya.
Sehingga mereka ini bertanya-tanya, ada apa, kenapa ya? Coba cari, apa kekurangan kita? Ada apa dengan kita? Yang dicari itu bukan peralatan perangnya, pedang atau tameng dan lain sebagainya. Yang dicari apa yang tertinggal dari kita daripada sunnahnya Rasulullah. Ternyata hampir semua tidak ada yang membawa siwak. Mereka semuanya nyari untuk kayu siwak untuk dibawa. Keberanian muncul lagi. Karena itu pahala sholat dengan siwak ini pahala yang besar. Kita tidak membutuhkan waktu yang banyak tapi mendapatkan kemuliaan yang besar. Yang disabdakan oleh Rasulullah, rak'atani bisiwak khairun min sab'ina rak'ah bighairi siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Lebih baik. Sekarang kalau kita sholat tarawih berapa rakaat? 20 tambah witir 3, 23 tambah sholat isya'nya 4, 27 dengan ba'diyahnya misal 4 rakaat berapa? 31. Butuh berapa lama? Hah? Anggap 35 menit, 40 menit. 30 menit, 40 menit. Karena nggak mungkin kan bacanya nyantai. Insya Allah kalau nggak tahu di Kalimantan, kalau di Jawa, kalau imamnya itu bacanya dengan tajwid tartil, insya Allah besok sepi. Nggak tahu di Kalimantan, sama atau lebih parah? Sholat tarawih yang 20 rakaat plus witir 23 itu paling lama setengah jam orang melaksanakannya. Lebih dari itu makmum sudah gelisah. Butuh waktu lama, 70 rakaat. Pastinya lebih lama. Tapi ini hanya dengan 2 rakaat. Kita menggunakan siwak sudah lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Tapi kesunahan ini sudah ditinggalkan. Bahkan terkadang di sebagian tempat mereka malu mengeluarkan siwak atau membawa siwak. Padahal dengan dia membawa siwak, menggunakan siwak, niat dakwah dengan dilihat orang, maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Nah, karena itu peringatan Maulid Nabi SAW itu memperbarui hubungan kita dengan Nabi Muhammad, berusaha meningkatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad dengan meneladaninya. Nah, kalau kita sudah meladani Nabi Muhammad dari yang kecil sampai yang besar, kita akan mendapatkan keistimewaan yang lain. Apa keistimewaan yang lain? Di dalam ayat tadi yang kita baca, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalian akan dicintai oleh Allah, dosa-dosa kalian akan diampuni. Bukan lagi mencintai Allah, tapi dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, disebutkan dalam haditsul qudsi, Allah berkata, la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'idhanna. Kalau dia minta, akan aku beri. Jadi kita angkat tangan, minta apapun yang kita minta, baik urusan dunia maupun akhirat, akan dikasih oleh Allah. Makanya kita nggak perlu heran kalau kita datang ke aulia, ke ulama yang mereka mencintai Nabi, ketika mereka mendoakan kita kemudian diijabai oleh Allah, nggak perlu bingung, karena memang itu sudah janjinya Allah, la in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia meminta kepada aku, akan aku beri. Kenapa? Sudah dicintai oleh Allah. Bukan mencintai, tapi sudah dicintai. Ini kelasnya beda kalau sudah dicintai. Wala ini ista'adani la u'idhanna. Kalau dia minta perlindungan kepadaku dari segala keburukan, kejahatan, la u'idhanna, akan aku lindungi. Akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa diampuni, sudah dicintai, diampuni dosanya. Nah, tinggal selangkah masuk surga. Kapan masuk surga? Nunggu mati. Kalau sudah mati, sudah
Nah, dia masuk ke liang lahatnya, tapi itu adalah jalan terowongan untuk dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga dengan peringatan Maulid yang kita hadiri selama ini menjadikan kita semakin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin kuat di dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa benar-benar mencintainya, meneladaninya, dan kita meraih ampunan dan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Amma ba'd. Dan kita muliakan sahibul bait Pak Anjar sekeluarga yang mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan oleh Allah, diangkat semua penyakitnya, diberi kesembuhan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Al-Habib Syekh Maula Khela, Al-Habib Hadi Asgaf, Jamaah Hadrah Samba, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak panjang lebar, cuma ada satu poin yang ingin saya sempurnakan. Tadi Al-Habib Hadi subhanallah telah menjelaskan pentingnya untuk mengikuti akhlak dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kapan kita itu bisa menjalankan akhlaknya Nabi? Kapan kita itu bisa memupuk rasa cinta kepada Nabi di dalam hati kita? Apakah dengan cara tiba-tiba cinta itu muncul? Apakah dengan tiba-tiba akhlak itu bisa kita jalankan? Tidak bisa kita menjalankan akhlak dan cinta kepada Nabi kecuali kita mengenal terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengenal, mana tahu kita itu sunnahnya Nabi Muhammad atau tidak. Kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad, mana tahu kita dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat zaman sekarang, orang-orang yang cinta kepada pemain bola, dia sampai membeli posternya, kemudian poster tadi dia letakkan di kamarnya. Artinya dia harus kenal terlebih dahulu. Yang cinta dengan artis, bintang film dan yang lainnya, foto-fotonya itu kadang-kadang diletakkan di mana? Wallpaper dalam HP-nya. Begitu juga ketika kita cinta kepada ulama, guru kubur dan yang lainnya, kita letakkan foto-fotonya ada di rumah dan di HP. Untuk apa? Untuk mengenal terlebih dahulu. Kalau nggak kenal, nggak sayang, katanya orang. Makanya dikatakan oleh ulama, biqadril ma'rifah takunul mahabbah, wa biqadril mahabbah ya'dumu talibul liqa. Dengan kadar kita mengenal, sesuai dengan kadar itu tersebut akan muncul rasa cinta. Contoh, kita mengenal Nabi Muhammad, berapa kadarnya? Kadarnya 10%. Maka cinta yang akan muncul dalam hati kita kepada Nabi Muhammad sesuai dengan perkenalan kita tadi. Kalau kita kenal Nabi 10%, ya cintanya sama 10%. Kalau kita mengenal Nabi 20%, ya cintanya sama 20%. Kenal 75%, ya cintanya 75%. Kenalnya 100%, maka juga cintanya 100%. Itu sudah realita dalam kehidupan.
Semakin kita mengenal, semakin kita cinta. Gimana gambarannya seseorang cinta kepada yang lain tapi dia tidak mengenal? Nggak mungkin. Yang cinta dengan artis itu loh, setiap hari dia mendengar lagunya, melihat filmnya. Yang kenal, yang cinta dengan Guru Skompul, setiap hari dia mendengarkan ceramah Guru Skompul, mendengarkan qasidah, syair-syair beliau. Nggak mungkinlah tumbuh rasa cinta tanpa kenal. Kalau sudah kenal, apa efeknya? Wa bi qadril mahabbah ya'dumu talibul liqa. Kalau sudah kenal, maka yang akan terjadi kerinduan yang besar untuk bertemu. Ini yang hadir di sini. Cinta nggak dengan Guru Skompul? Pingin ketemu nggak? Pingin ketemu. Seandainya beliau hidup, beliau meninggal pun kita ketemu di mana? Dengan ziarah ke makamnya. Ketika ada seseorang kenal dengan artis, tapi ketemu kepingin. Kenapa? Karena bertemu itu adalah buah daripada rasa cinta. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, pertanyaannya, seberapa besar Nabi Muhammad ada di dalam hati kita? Seberapa banyak kita ini mengenal Nabi Muhammad SAW? Kita lebih banyak mengenal Nabi Muhammad, atau sebaliknya kita lebih banyak mengenal artis? Lebih banyak mana kita mengenal Nabi Muhammad daripada selain Nabi Muhammad SAW? Dulu ada seorang murid berkata kepada gurunya, "Guru, saya ini ingin ketemu Nabi Muhammad, gimana caranya?" Kalau kepingin ketemu Nabi Muhammad, kerjakan sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi, dan lisannya. Jangan malas untuk bersolawat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah, dia solawat. Ternyata beberapa hari dia tidak mimpi, tidak bertemu Nabi Muhammad. Akhirnya dia disuruh puasa. Coba besok puasa. Puasa dia, cuacanya panas sekali. Ketika puasa di siang hari, dia kelihatan orang jualan es. Dalam hatinya, ini kalau diminum sekarang ini, tenggorokan rasanya seger ini. Apalagi panas-panas puasa, minum es cendol ini, tenggorokan rasanya pleng ini, enak ini. Yang dipikir akhirnya siapa? Yang dipikir es terus. Akhirnya malam dia tidur. Ketika tidur, subhanallah, mimpi apa? Mimpi orang jualan es. Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh dia orang jualan es. Dia cerita sama gurunya, tertawa gurunya. Seandainya ketika kamu bersolawat, yang kamu bayangkan adalah Nabi Muhammad, maka engkau akan bermimpi Nabi Muhammad sebagaimana engkau mimpi orang penjual es. Ketika kita sholawat, kita tidak membayangkan Nabi Muhammad, kita tidak memikirkan Nabi Muhammad, hanya lisannya yang bersholawat, tapi hatinya kosong. Maka sulit untuk kita untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ayo semakin banyak kita menghadiri majelis taklim, majelis maulid, semakin dekat pula kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau semakin dekat dengan Nabi Muhammad, pasti hati ini ditumbuhi rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir majelis pagi hari ini dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan dan diluaskan rezekinya, diangkat penyakitnya, dijauhkan dari segala musibah, segala bencana,
segala fitnah, kesulitan hidup dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan sebelum kita mati, Allah izinkan kedua mata ini untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.